Ancaman serangan cyber. Di era digital yang terus berkembang pesat, ancaman serangan cyber semakin menjadi momok yang mengintai setiap individu dan organisasi. Keamanan data sistem kini menjadi tantangan besar yang harus dihadapi bersama untuk melindungi informasi yang sangat berharga. Ancaman serangan cyber. Apa itu ancaman cyber? Ancaman cyber itu adalah kemungkinan tindakan atau serangan kejahatan yang bertujuan untuk mengakses data secara tidak sah, mengganggu operasi digital, atau merusak sistem informasi. Ancaman cyber bisa berasal dari berbagai pihak seperti peretas, mata-mata perusahaan, organisasi kriminal, kelompok teroris, hingga karyawan yang tidak puas dengan perusahaan. Tujuan ancaman cyber yaitu merusak, mencuri, atau mengganggu data, sistem penting, dan kehidupan digital secara umum. Lalu, apa itu serangan cyber? Serangan cyber adalah upaya jahat untuk mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer, untuk mencuri, mengubah, atau menghancurkan data. Tujuan dari serangan cyber adalah melumpuhkan, mengganggu, menghancurkan, atau mengendalikan sistem komputer. Serangan cyber juga dapat dilakukan untuk mengubah, memblokir, menghapus, memanipulasi, atau mencuri data yang tersimpan dalam sistem tersebut. Ada beberapa contoh serangan cyber. Yang pertama, phishing, yang kedua malware, yang ketiga serangan ransomware, yang keempat serangan DOS atau Distributed Denial of Service. Phishing. Apa itu phishing? Phishing adalah teknik penipuan daring yang dilakukan dengan cara menyamar sebagai entitas terpercaya untuk mencuri informasi pribadi pengguna. Pelaku phishing biasanya akan menyamar sebagai perusahaan atau institut resmi yang berwenang, dan mereka akan membuat email atau website palsu resmi. Pesan-pesan yang dikirimkan biasanya berisi tautan atau lampiran berbahaya yang jika diklik atau diunduh dapat mengarahkan korban ke situs web palsu. Informasi yang menjadi sasaran phishing adalah data pribadi, data akun, dan data finansial. Ada beberapa jenis phishing. Yang pertama, email phishing. Hacker mengirim email palsu dengan tampilan yang menyerupai lembaga atau individu yang sah, seringkali mengandung link yang mengarah ke situs berbahaya yang dapat mencuri data sensitif. Yang kedua, spear phishing. Serupa dengan email phishing, tetapi lebih tertarget dengan hacker menggunakan informasi pribadi korban untuk mengecoh. Yang ketiga, whale phishing, menargetkan individu berpengaruh seperti tokoh masyarakat atau pejabat tinggi, dan sering melibatkan upaya penipuan yang lebih terorganisir. 4. Smishing phishing, yang mengandalkan pesan SMS atau panggilan telepon palsu, dengan penyerang menyamar sebagai pihak terpercaya untuk meminta informasi sensitif. 5. Web phishing, melibatkan pembuatan situs web palsu yang meniru lembaga atau perusahaan sah untuk mencuri data dari pengunjung yang tidak curiga. Semua jenis phishing ini mengandalkan manipulasi sosial dan teknik penipuan untuk mencuri informasi pribadi atau keuangan dari korban. Contoh serangan-serangan phishing yang pertama yaitu email palsu yang meminta pengguna untuk memverifikasi informasi akun dengan mengklik link yang mengarah ke website palsu. Yang kedua, lampiran terinfeksi yang berisi malware atau virus yang bisa menginstalasi secara otomatis pada perangkat pengguna. Yang ketiga, website yang meniru halaman login media sosial untuk mencuri informasi akun pengguna. 4. Penipuan pulsa oleh anggota keluarga palsu dengan nama populer Mama Minta Pulsa. Kasus phishing yang menimpa Mattel di mana para penjahat cyber berhasil meretas sistem keamanan Mattel dan mendapat akses ke informasi sensitif. Kasus phishing yang menimpa FAAC di mana pelaku menyamar menjadi CEO FAAC dan mengirimkan email ke bagian keuangan. Contoh kasus phishing di sini saya ada mengambil 4 contoh. Yang pertama yaitu Krelan Bank. Kasus phishing yang terjadi pada tahun 2016 ini menargetkan karyawan Krelan Bank.
Pelaku menyamar menjadi CEO Krillon Bank dan mengirimkan email kepada karyawan untuk mengirimkan email ke rekeningnya. Karyawan tersebut tidak curiga karena mereka berasumsi email tersebut benar-benar dikirimkan oleh CEO Krillon Bank. Kasus ini terkuak setelah Krillon Bank melakukan internal audit dan melaporkan kerugian sebesar 75 juta dolar. Yang kedua, Sony Pictures Entertainment. Kisahnya bermula ketika pelaku mengirimkan email phishing ke karyawan Sony Pictures. Email tersebut mengarahkan karyawan untuk memverifikasi ID menggunakan tautan palsu yang dikirimkan. Ketika tautan tersebut diklik, pelaku bisa mendapatkan kredensial karyawan tersebut. Kredensial ini dimanfaatkan untuk mengakses pusat data Sony Pictures Entertainment dan menanam malware di sana. Pelaku meminta sejumlah dana, mengirimkan pesan ancaman terorisme, dan menguak data rahasia perusahaan agar tujuan jahatnya dikabulkan. Yang ketiga, Mattel. Perusahaan yang memproduksi mainan anak-anak ini justru bernasib mujur meski sempat kehilangan uang. Modus operandi yang digunakan pelaku sama seperti kasus Krillon Bank dan FAAC, tetapi untungnya percobaan ini cepat terdeteksi sebelum hari libur nasional. Mattel kemudian menghubungi FBI dan polisi internasional untuk menyelesaikan kasus ini. Uang yang hilang bisa dikembalikan berkat bantuan kedua organisasi tersebut. Yang keempat, FAAC. Kasus phishing ini memiliki taktik yang mirip Krillon Bank. Pelaku yang menyamar menjadi CEO FAAC dan mengirimkan email ke bagian keuangan. Pelaku meminta uang sebesar 47 juta dolar dengan alasan uang tersebut digunakan untuk proyek akuisisi. Kasus ini lumayan populer dan dijuluki sebagai fake president incident. Malangnya, nasib Walter Stephen, CEO FAAC waktu itu tidak berakhir manis karena beliau dipecat dari perusahaannya. Hindari terkena serangan phishing ada 4 cara. Yang pertama, waspadai email dan pesan yang mencurigakan. Perhatikan tanda-tanda seperti kesalahan ejaan, tata bahasa yang buruk, atau alamat email yang tidak sesuai dengan alamat email asli perusahaan. Kedua, jangan klik tautan yang mencurigakan. Selalu waspada dan melakukan verifikasi. Apakah tautan tersebut asli dari institut atau tidak? Yang ketiga, gunakan dua faktor autentikasi atau two-factor authentication. Keempat, perbarui perangkat lunak Anda. Pastikan sistem operasi dan perangkat lunak antivirus Anda selalu diperbarui. Malware. Apa itu malware? Malware atau malicious software adalah perangkat lunak berbahaya yang sengaja dirancang untuk merusak, mengubah, atau mencuri data dari komputer, jaringan, atau server. Beberapa contoh malware diantaranya yaitu virus, worm, trojan, ransomware, spyware, dan adware. Perangkat yang terinfeksi malware yaitu performa perangkat melambat dengan sejumlah aplikasi yang berjalan lama, sering terjadi crash hingga menjadi panas, baterai cepat habis walaupun penggunaan tidak intensif. Dampak dari serangan malware yaitu kerusakan data. Malware dapat merusak atau menghapus data penting yang menyebabkan hilangnya informasi berharga. Penurunan kinerja sistem. Malware dapat memperlambat kinerja sistem atau jaringan dan mengurangi produktivitas sistem. Kasus dari serangan malware yaitu ada ransomware WannaCry. Pada tahun 2017, ransomware ini menyerang lebih dari 350.000 perangkat dalam waktu 4 hari. WannaCry mengeksploitasi kerentanan di blok server message Windows. Kerugian yang ditimbulkan akibat serangan ini mencapai miliaran dolar. Kedua, serangan pada Microsoft Exchange Server. Pada awal tahun 2021, Microsoft mendeteksi beberapa eksploitasi zero day yang digunakan untuk menyerang Microsoft Exchange Server. Serangan ini mempengaruhi puluhan ribu organisasi di seluruh dunia. Ketiga, Tornado Trojan menyusup ke dalam aplikasi populer dan mencuri informasi sensitif dari perangkat seluler. Keempat, SQL Slammer, worm komputer terkenal yang menghasilkan alamat IP acak dan mengirimkan dirinya sendiri ke alamat tersebut. Serangan ini terjadi pada tahun 2003 dan menginfeksi lebih dari 75.000 komputer.
News malware, peretas menyisipkan malware di berita-berita populer, sehingga pembaca yang mengklik berita tersebut menjadi korban. Terakhir, Tinba Trojan, menginfeksi sistem ketika pengguna mencoba masuk ke salah satu situs web bank yang ditargetkan. Menghindari terkena serangan malware. Yang pertama, gunakan perangkat lunak antivirus dan anti-spyware yang dapat mendeteksi dan menghapus malware. Yang kedua, pastikan sistem operasi dan semua perangkat lunak selalu diperbarui untuk memperbaiki kerentanan keamanan. Yang ketiga, jangan mengklik tautan atau lampiran dalam email dari pengirim yang tidak dikenal atau mencurigakan. 4. Unduh dari sumber terpercaya. 5. Gunakan kata sandi yang kuat. 6. Cadangkan data secara berskala. Apa itu ransomware? Ransomware adalah perangkat lunak jahat yang dirancang untuk mencegah pemiliknya mengakses data atau perangkatnya. Ransomware biasanya mengekskripsi file-file di perangkat korban, sehingga korban harus membayar tebusan untuk mendapatkan aksesnya kembali. Selain mengekskripsi file, ransomware juga dapat mengunci komputer, mencuri data, menghapus data, dan mengancam untuk membocorkan data yang dicuri. Jenis-jenis ransomware ada 7. Yang pertama, crypto ransomware, kedua, locker ransomware, ketiga, encrypting ransomware, keempat, scareware, kelima, doxware, keenam, ransomware as a service atau RAAC, yang ketujuh, wiper malware. Ciri perangkat yang terinfeksi ransomware ada 4, yaitu munculnya pesan atau tanda-tanda yang tidak biasa di komputer, perubahan yang tidak diinginkan dalam pengaturan sistem komputer, kinerja sistem komputer yang lambat atau terganggu, dan tidak dapat membuka file atau program tertentu. Dampak terkena ransomware yaitu data pribadi terinskripsi, permintaan tebusan, reputasi tercoreng, kerusakan perangkat, kerusakan server, hilang pendapat, dan biaya pemulihan yang besar. Contoh kasus ransomware. Yang pertama, WannaCry. Pada tahun 2017, serangan ransomware WannaCry menyerang ribuan organisasi di seluruh dunia. Ransomware ini mengeksploitasi kerentanan dalam sistem operasi Windows yang tidak diperbarui dan menyebar dengan cepat melalui jaringan. Serangan ini mengekskripsi data dan menuntut pembayaran tebusan dalam bentuk Bitcoin. NotPetya. Pada tahun 2017, serangan ransomware NotPetya menargetkan perusahaan di seluruh dunia. NotPetya menggunakan metode yang sama dengan WannaCry, yaitu memanfaatkan kerentanan dalam sistem operasi Windows. Namun, NotPetya sebenarnya lebih merupakan serangan perusak daripada upaya pemerasan, karena tidak memberikan kemungkinan deskripsi setelah pembayaran tebusan. Yang ketiga, GainCrab. Ransomware ini menyebar melalui kampanye spam email dan exploit kit. GainCrab mengekskripsi data korban dan menuntut pembayaran tebusan dalam bentuk mata uang kripto. Meskipun operasi GainCrab telah dihentikan setelah para peneliti keamanan berhasil memecahkan algoritma enskripsinya, ransomware ini telah menimbulkan kerugian finansial yang signifikan. Ryuk. Ransomware Ryuk pertama kali muncul pada tahun 2018 dan telah menyerang banyak orang. Cara menghindari terkena serangan ransomware yaitu melakukan backup data secara teratur, perbarui perangkat lunak dan sistem operasi, gunakan solusi keamanan yang kuat, waspadai email dan tautan yang mencurigakan, gunakan sandi yang kuat dan unik, batasi hak akses, perhatikan pembaruan firewall, tingkatkan gunakan firewall dan filter lalu lintas, kesadaran pengguna, monitor dan deteksi ancaman. Serangan DDoS atau Distributed Denial of Service. Apa itu DDoS? DDoS atau Distributed Denial of Service adalah serangan cyber yang bertujuan untuk membuat layanan online tidak tersedia bagi penggunanya. Serangan ini dilakukan dengan membanjiri situs web, jaringan, atau server dengan lalu lintas internet yang sangat besar. Serangan DDoS berbeda dengan serangan Denial of Service atau DOS karena serangan DDoS terdistribusi.
Serangan DOS menggunakan botnet, yaitu jaringan perangkat yang terhubung ke internet dan terinfeksi malware. Peretas dapat mengendalikan perangkat-perangkat tersebut dari jarak yang jauh. Jenis-jenis DDoS. Yang pertama, serangan volumetrik. Tujuannya adalah untuk memenuhi kapasitas jaringan sehingga tidak dapat menampung permintaan yang sah. Yang kedua, serangan protokol. Tujuannya untuk mengeksploitasi kerentanan dalam protokol jaringan seperti TCP atau Transmission Control Protocol atau UDP, yaitu User Datagram Protocol. Yang ketiga, serangan lapisan aplikasi. Serangan ini dilakukan dengan membanjiri server dengan permintaan yang seharusnya tidak biasa, seperti permintaan HTTP atau HTTPS yang berlebihan. Ciri-ciri perangkat yang terinfeksi DDoS. Kinerja website menurun drastis seperti lambat atau bahkan tidak bisa diakses. Lalu lintas jaringan meningkat tiba-tiba, konsumsi bandwidth, upload maupun download melonjak secara drastis. Load CPU meningkat drastis tanpa ada eksekusi request apapun. Server atau sistem sering mengalami kegagalan atau crash yang tidak bisa dijelaskan. Server menanggapi dengan kesalahan kode 503 akibat gangguan layanan. Dampak serangan DDoS atau Distributed Denial of Service. Yang pertama, gangguan layanan. Serangan DOS dapat membuat sistem situs web atau aplikasi tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Kerugian finansial. Serangan DOS dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, seperti kehilangan penjualan, penurunan produktivitas, dan biaya tambahan untuk memperbaiki layanan. Kerusakan reputasi. Ketidakmampuan untuk menjaga layanan tetap online dapat merusak reputasi bisnis. Kelemahan keamanan. Serangan DOS seringkali digunakan sebagai pengalih perhatian untuk menyembunyikan serangan cyber lain yang lebih merusak. Kerusakan hardware dan software. Jika serangan DOS tidak segera ditanggulangi, dapat menyebabkan kerusakan secara permanen terhadap hardware dan software korban. DOS. Serangan DOS pada situs CNN. Penyerang menggunakan jaringan botnet yang besar untuk mengirimkan sejumlah besar permintaan HTTP ke server CNN. Permintaan berulang-ulang ini membuat server CNN terbebani dengan lalu lintas yang berlebihan, sehingga menyebabkan ketidakmampuan server dalam merespon permintaan dari pengguna yang sah. Serangan DOS pada sistem GitHub. Serangan ini menggunakan serangan volumetrik yang kuat dengan memanfaatkan ribuan perangkat yang terinfeksi. Penyerang membanjiri server GitHub dengan lalu lintas internet berkecepatan tinggi yang mengakibatkan kinerja situs yang signifikan terganggu. Serangan DOS pada Kaskus. Penyerang menggunakan botnet untuk mengirim permintaan berlebihan ke server Kaskus. Serangan ini bertujuan untuk membuat situs forum tersebut tidak dapat diakses. Serangan DOS pada situs DIN. Penyerang mengarahkan lalu lintas DOS yang besar ke sistem DNS. Penyerangan server ini dapat membuat situs web yang bergantung pada layanan DNS DIN menjadi tidak tersedia. Selama serangan, banyak situs web terkenal termasuk Netflix, Twitter, dan Reddit menjadi tidak dapat diakses. Ini menyebabkan ketidaknyamanan dan kerugian finansial. Cara mencegah terkena serangan DOS yaitu kamu dapat memperkuat infrastruktur jaringan, menggunakan layanan mitigasi DOS, menerapkan sistem pemantauan dan deteksi, menggunakan Content Delivery Network atau CDN, menyusun rencana tanggap darurat, melatih tim keamanan, menggunakan firewall dan sistem deteksi intrusi atau IDS atau IPS, memperbarui dan menambahi sistem secara rutin.